Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah setiap Jumat kita akan ulang mengkaji Al-Arba'un Al-Quraniyah li muallifihi Fadilatul Syekh Ahmad bin Abdul Razzaq bin Muhammad Alu Ibrahim Al-Anqari wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharain amin. Al-Arba'un Al-Quraniyah ini berisi 40 hadis tentang Quran. Dari mulai keutamaan Al-Quran, baik keutamaan membaca, keutamaan mempelajari, keutamaan menghafal, keutamaan mengamalkan. Kemudian adab-adab terkait tentang Al-Quran. Nah, itu akan dibahas. Semuanya total 40 hadis. Maka judulnya Al-Arba'un Al-Quraniyah. Kita lihat masuk ke hadis yang pertama. Nanti dibagi fasal-fasalnya ini. Al-faslul awal, ini fasal yang pertama. Al-ahadithu, hadis-hadis. Al-waridatu fi fadaili qiraatil Qur'ani wa mudarasatihi. Hadis-hadis tentang keutamaan membaca Al-Quran dan mempelajarinya. Al-hadithul awal, hadis yang pertama, fadlu mudarasatil Quran. Keutamaan mempelajari Al-Quran. Tujuan utama kita bahas kitab ini selain supaya kita dapat ilmu adalah supaya motivasi kita dalam mempelajari, menghafal Al-Quran itu semakin meningkat. Karena sebagian orang itu akan bersemangat ketika dia sudah tahu apa yang akan didapatkan. Ini kalau aku ngafal Quran, aku baca Quran dapat apa? Nah, berapa pahalanya? Apa yang aku dapat di dunia? Apa yang aku dapat di kubur nanti? Apa yang aku dapat di hari kiamat di padang mahsyar? Apa yang aku dapat di surga nanti kalau aku semangat ngafal Quran, baca Quran? Nah, maka perlu kita baca-baca hadis-hadis Rasulullah SAW nanti dan kita ambil faedahnya, kita ambil pelajarannya supaya kita bersemangat dan juga kita menghafal Quran ini bukan hanya ikut-ikutan tapi karena tahu apa yang akan didapatkan, tahu kemana tujuannya. Karena beda pahalanya nak ya, kalau ngafal Quran hanya ikut-ikutan, ngekor orang dengan ngafal Quran tahu apa yang akan didapatkan, beda. Ibarat kata kita ngikut nyantol di mobil orang tujuan Pekanbaru, tanya ngapain, entah, pokoknya ikut aja mobil nih kemana, mau cari apa nggak tahu, pokoknya ikut aja mobil nih. Beda semangatnya dengan orang yang tanya mau kemana, Pekanbaru, ngapain, mau ke sana, mau ke sini, jelas apa yang akan didapatkan. Maka perhatikan baik-baik nanti, apalagi yang berkata, yang bersabda ini nanti adalah siapa? Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik. Manusia biasa aja kalau ngomong harus diperhatikan, apalagi Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna Allahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa haffat bihimul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Hadis yang pertama, hadis yang masyhur dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda,
Wa majtama'a, dan tidaklah berkumpul qaumun, sekelompok orang, fi baitin, di salah satu dari rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah, maksudnya masjid, yatluna, mereka membaca kitaballahi, Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajarinya di antara mereka, atau saling mempelajari di antara mereka. Lihat di sini apa kata Rasulullah, kalau ada sekelompok orang yang berkumpul untuk membaca Al-Quran di masjid atau di musalla atau dimanapun itu, tentu di tempat-tempat yang bersih, atau saling mempelajari di antara mereka, saling membaca, satu baca yang lain nyimak. Apakah mempelajari dari sisi bacaannya, mempelajari dari sisi hafalannya, ataupun dari sisi maknanya, tafsirnya. Masuk ke sini semuanya nih. Maka lihat apa yang didapatkan. Rasulullah menyebutkan 4. Rasulullah menyebutkan berapa? 4 yang akan kita dapatkan kalau kita semangat baca Quran, semangat mempelajari Al-Quran. Yang pertama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka ketenangan. Ketenangan itu di mana letaknya? Di hati. Cari kebahagiaan, mencari kesenangan hidup. Tapi ketika mereka sudah dapatkan itu, hatinya enggak bahagia. Karena kebahagiaan enggak dicari dengan begitu. Tapi lihat, simple amalnya. Baca Quran, pelajari Al-Quran. Dapat kebahagiaan itu. Senang hati. Qanaah dengan pemberian Allah SWT. Berapapun rezeki yang diberikan Allah, yang dibagikan Allah, terima. Tenang hati yang menjalani hidup orang beriman itu. Itu yang pertama itu. Ini mahal, nak. Mahal. Tapi banyak orang nggak tahu. Hanya banyak dia mencari dengan cara-cara yang nggak diajarkan Rasulullah SAW. Padahal jelas hadisnya. Kalau mau tenang, baca Quran. Kalau mau tenang, hafalin Quran. Kalau mau tenang, pelajari tafsirnya, maknanya. Gitu. Berarti kalau kita cari pemahaman kebalikan, kalau kita sedang galau, sedang galau, risau, sedih, apa yang kita lakukan? Baca Quran. Makanya galaunya para penghafal Quran karena hafalannya mulai lemah, mulai hilang, ini galau syar'i. Itu galau yang nikmat luar biasa. Beda loh ya. Beda kegalauan penghafal Quran karena hafalannya hilang dengan kegalauan orang-orang yang hilang hartanya dicuri, dirampok. Itu yang pertama. Dapat apa tadi? Tenang hati, bahagia. Lihat zaman-zaman dulu itu. Belum ada HP, TV aja harus nonton ke rumah tetangga. Itu para kakek nenek dulu setiap pagi pergi kemana? Ke sawah, ke ladang. Udah berdua itu. Bawa renteng itu isi makanan. Udah kerja seperti biasa. Nanti siang duduk di rumah-rumah sawah kecil-kecil, gubuk itu. Angin sepoi-sepoi, minum kopi, makan. Oh, Masya Allah. Nikmat itu. Nikmat luar biasa itu. Sekarang banyak orang makan di hotel mewah, makanannya banyak, tidak ada yang bisa dimakan. Makan ini kolesterol, makan ini darah tinggi nanti, makan ini asam urat, asam lambung naik, hanya air putih aja. Air putih pilihan terakhir dan teraman. Di mana tak bahagia kalau begitu? Tapi bukan berarti nggak boleh kaya. Jadilah penghafal Quran yang kaya, harus dong. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmatu. Dan mereka akan diliputi rahmat Allah. Kalau Allah sudah kasih rahmat, nikmat hidup itu. Yang ketiga, wa haffat bihimul malaikatu. Dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wah, dijaga, bangga malaikat itu. Lihat hamba-hamba Allah, para manusia ini, yang dulu para malaikat ragu loh. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah.
Aku akan jadikan sosok khalifah di muka bumi ini. Apa kata malaikat? Langsung terima enggak? Protes dong. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Wa ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang nanti di muka bumi akan merusak, akan menumpahkan darah, saling membunuh? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kata para malaikat, setiap hari bertahmid, memujimu, setiap hari bertasbih kepadamu. Ngapain buat makhluk yang lain? Ya, itu kata para malaikat. Diragukan dulu kita. Diragukan akan ada makhluk-makhluk seperti kita nih. Apa bisa mereka nih buat soleh ini? Nah, ayo. Makanya ketika kita buat soleh seperti ini, baca Quran, mereka bangga, dijaganya kita tuh. Dikelilingi oleh para malaikat. Nah, dijaga para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, yang keempat. Dan Allah akan menyebutkan nama mereka di sisinya. Jadi Allah SWT akan menyebutkan nama-nama kita nih. Nama-nama manusia, para makhluk Allah yang soleh ini, yang sedang duduk baca Quran, duduk ngafal Quran. Walaupun kepalanya lebih berat daripada mushafnya. Mushafnya kecil tapi kepalanya sampai bawah gitu, Bang. Tapi Masya Allah, Allah bangga disebutkan namanya. Si fulan ini, si fulan. Disebutkan di kalangan para malaikat itu terkenal. Babang Fajri namanya, Ad-Duri dengan hafalan sekian, dijaga. Luar biasa. Dan tak disebutkan berapa syarat hafalannya kan gitu. Alhamdulillah. Masuk kita semua kan? Sempat ada syarat kan? Nggak masuk semua. Nah, ada 4 yang akan kita dapatkan. Dari satu hadis ini sudah jelas. Kalau kita semangat ngaji, apa yang kita dapatkan? Nah, ini dia. Terus waman batta'a bihi amaluhu. Dan barang siapa yang lambat amalnya. Barang siapa yang lambat amalnya. Lam yusri' bihi nasabuh. Maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Ya, barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak bisa mempercepat. Maksudnya apa? Jangan gara-gara kita darah biru, kemudian kita mau hidup seenaknya. Nah, aku sholat seadanya aja, aku kan darah biru. Nah, aku kan keturunan Rasulullah, jadi ya mau hidup seenaknya juga, semaunya juga nggak apa-apa. Nggak, siapapun itu, nggak bisa. Nasab itu nggak bisa menyebabkan kita masuk surga otomatis tanpa amal, nggak bisa dong. Lihat apa kata Rasulullah. Seandainya Fatimah binti Muhammad yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong kedua tangannya tuh. Rasulullah ngomong. Itu seandainya Fatimah, apalagi kita. Yang fulan bin fulan yang ghairu ma'ruf, majhul ini. Itu putri Rasulullah tuh. Seandainya putri Rasulullah mencuri, dipotong juga tangannya. Berarti seandainya keturunan Rasulullah dia, tidak beramal soleh, fajir, buat dosa, masuk surga atau neraka? Ya neraka juga lah. Sama aja, mau darah biru, darah kuning, darah pink, darah ungu, darah apa? Merah, alhamdulillah. Sama. Apa kata Allah di Al-Hujurat? Inna akramakum indallahi atqakum, bukan nasabukum. Sesungguhnya yang paling mulia tingkatannya di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, atqa. Yang paling bertakwa di antara kalian, bukan yang paling tinggi nasabnya, yang paling pink darahnya, no. Yang paling tinggi jabatan bapaknya, yang paling mengkilap mobil bapaknya. Yang paling banyak rodanya. Nah itu, ya. Jadi jangan pernah bangga-bangga dengan bapak, dengan keturunan, jangan. Orang keturunan ini sebenarnya keturunan orang kaya sebenarnya. Sebenarnya kekayaannya 7 turunan, cuman anak ini keturunan ke-8. Jadi nggak dapat kekayaannya. habis itu. Masya Allah. Nah jadi fokus beramal, ya jangan pernah bangga-bangga keturunan. Apa kata orang Arab? Laisal fatah. Bukan pemuda tuh, bukan yang ngomong nih, ini loh bapakku, aku nih anaknya fulan loh. Nggak itu pemuda tuh. Walakin inilah aku.
Bukan inilah aku maksudnya mau sombong, enggak, maksud aku ya begini udah. Ini loh amalku, ini loh prestasiku gitu. Jangan tanya, ente siapa? Ah, aku anak si fulan. Itu bapakmu, ente gimana? Nah, jadi nasab itu tidak bisa mempercepat amal kita yang lambat. Tidak bisa menambah amal kita yang sedikit. Enggak. Cuman, kalau nasabnya orang itu terhormat, keturunan Rasulullah misalnya, terus dia soleh, itu punya keutamaan lebih daripada kita yang keturunan bapak kita. Nah? Daripada kita yang keturunan Nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Kita keturunan Nabi Nuh enggak? Kalau enggak, ente mau dari mana emang? Keturunan Nabi Nuh kita. Alhamdulillah kita bersaudara dari sisi Nabi Nuh. Alhamdulillah. Baik, rawahu Muslimun wa Abu Daud wa ghairihim. Diriwayatkan dari Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Ta'liq, catatan dari beliau, dari penulis. Hadzal hadis ini la yashmalul jama'ata faqat. Tidak hanya mencakup satu kelompok orang. Maksudnya apa ini? Hadis yang tadi Rasulullah akan bilang wa majtama'a qaumun, tidaklah berkumpul sekelompok orang. Berarti kalau Anda belajar Al-Qur'an sendiri atau Anda baca Al-Qur'an sendiri berarti enggak dapat dong pahala. Nah, lihat baca nih. Bal yashmalul farda aidan, akan tetapi mencakup juga satu orang. Nah, nih. Jadi hadis tadi bukan hanya dihitung kalau banyak, tapi juga dihitung kalau sendiri. Jadi kalau kita duduk sendiri, kita baca Quran misalnya, kita juga dapat apa yang disebutkan Rasulullah di hadis yang 4 tadi itu. Hati tenang, apalagi yang kedua tadi? Diliputi rahmat Allah, dijaga para malaikat, disebutkan namanya di sisi Allah. Dapat ini walaupun kita baca Quran sendiri. Tidak kumpul sama kawan. Nah, itu maksudnya. Falau qauma syakhsun, maka seandainya ada seseorang bimufradihi, sendiri, wa dzakarallahu, dan ia mengingat Allah, membaca Quran, menghafal Quran, murajaah hafalannya, hasala lahul fadlan madzkur, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sudah disebutkan. Maka dia akan mendapatkan keutamaan 4 tadi yang sudah disebutkan. Nah, jangan karena kita sendiri misalnya kemudian jadi lemes makannya, enggak, tetap sama yang didapatkan sama. Sallallahu Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis yang kedua akan membahas al-harful wahid, satu huruf, min kitabillahi, dari Al-Quran, bi asyri hasanatin, sama dengan 10 pahala, 10 kebaikan. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, man, barang siapa, qara'a, yang membaca harfan, satu huruf, barang siapa yang membaca satu huruf, min kitabillahi, dari Al-Quran, maka falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha. Lihat kitabnya, fokus. Angkat kitabnya, jangan letak di bawah. Dan satu kebaikan akan dihitung berapa? 10 kali lipat. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat. Berarti baca satu huruf dapat 10 pahala. Ah, mana? Cuman pahala. Kita tuh begitu tuh. Coba bilang begini, kalau Latif rajin baca Quran maka akan mendapatkan per hurufnya 10.000. Mikir dia itu. Mana latihan alfil aja ada berapa huruf itu dihitung. Basmalah aja 19 kali 10.000. Berapa? Masya Allah. Bayangin, bisa berjuta-juta sehari. Semangatlah latihan nih katanya. Ini karena pahala tuh nggak nampak, maka kita malas, nanti latih ya. Enggak latih. Aku ngapain ngafal Quran? Nanti di surga nanti tingkatan sekian. Itu kan nanti. Sekarang saatnya berfoya-foya. Tua kaya raya, mati dipanggang. Gitu kita tuh. Karena nggak jelas, nggak nampak pahala tuh bentuknya seperti apa. Kalau durian kan jelas itu peng jatuh di belakang asrama. Kan enak. Nampak dia kan? Dibelah nampak buahnya.
Ini pahala ini kayak apa bentuknya? Warna pink ya apa pahala? Karena nggak nampak itulah. Makanya kita nggak semangat kalau pahala itu kadang. Makanya kalau sekarang orang sedekah itu dengan apa dimotivasinya? Nah dengan pahala, dengan apa? Inti kalau bersedekah 10 nanti Allah ganti dengan 100.000. Baru dia semangat. Tapi kalau bilang inti sedekah 100.000 nanti diganti dengan 700.000 atau apa 700.000 pahala. Pahala. Kalau kita pengen duit kok. Emang bisa makan siang pakai pahala? Katanya. Karena nggak jelas pahala tuh. Belum nampak dia. Nanti di akhirat baru nyesal. Setelah dia nampak pahalanya, pahala dia baca Quran dunia, nanti di akhirat nampak dia pahalanya. Ternyata berbentuk pahala tuh sekarang ya katanya. Sedikit cuman. Kalau kita tahu gitu semangatlah dulu. Masalahnya udah terlambat, nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi tuh. Udah mati dia di padang mahsyar nggak bisa balik lagi tuh. Kemudian la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, enggak. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Tapi yang dihitung satu huruf itu alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti alif lam mim itu berapa? Nah, berarti dihitung aja. Basmalah berapa huruf? 19. Berarti kalau baca berapa pahalanya? 190. Karena per hurufnya 10. Basmalah tuh. Basmalah itu. Wa qala Abu Isa, Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan, "Hadza haditsun hasanun sahihun gharibun." Hadis ini hasan, sahih, gharib. Wa sahahu Al-Albani, dan sahihkan oleh Imam Al-Albani, wa qad sa'altu syaikhana, aku pernah menanyakan hadis ini, kata penulis, kepada guru kami, Abdullah As-Sa'ad. Beliau mengatakan la ba'sa bihi. Di riwayatnya la ba'sa bihi. Sahih hadis, hasan ya, hasan. Nah, ini hadis yang kedua. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis yang ketiga, syafa'atul Qur'ani li ashabihi yaumal qiyamah. Syafaat Al-Qur'an untuk sahibnya. Untuk sahibnya. Teman karib kerabatnya. Teman karibnya. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qal, dari Abu Umamah al-Bahili, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, iqra'ul Qur'an, kata Rasulullah, bacalah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya ia kembali kemana ini? Ke Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu nanti ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabihi, bagi sahibnya. Siapa sahib Al-Quran itu? Nanti akan ada disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim di halaman 26 nanti itu. Sahib Al-Quran itu siapa? Ahlul Quran itu siapa sebenarnya itu? Nanti akan sebutkan di sana. Secara garis besar, Ahlul Quran atau sahib Al-Quran itu orang yang tidak bisa jauh dari Al-Quran. Dengan sering membacanya, dengan menghafalnya, murojaahnya, mengamalkan. Tapi yang paling inti yang terakhir ini, diamalkan. Jadi walaupun kita hafal Quran 30 juz, tapi nggak kita amalkan isinya, nggak juga disebut Ahlul Quran. Oke, perhatikan baik ini. Jadi semangat antum sekarang itu, ya anak-anak semuanya, jangan sebatas hanya menghafal Quran. Tapi begitu belajar bahasa Arab, males. Belajar usul fiqh, males. Belajar hadis, akidah, males. Padahal ilmu-ilmu itu, bahasa Arab, nahwu, sarf adalah ilmu alat untuk bisa kita mudah memahami Al-Quran. Al-Quran ini untuk bisa memahami nggak bisa hanya dengan terjemah. Butuh ilmu alat, ilmu lain. Makanya jangan hanya semangat ngafal, tapi juga semangat belajar ilmu alatnya. Karena tujuan utama kita ngafal bukan ngafalnya itu. Bukan disebut al-hafiz. Ya. Bukan sebut begitu.
Enggak itu yang dicari. Tapi ujung kita ngafal Quran, tujuan kita utama kita menghafal Quran itu untuk ngapain? Untuk dipahami kemudian diamalkan. Nah, gitu. Jangan sebatas itu tujuannya. Banyak orang yang mencukupkan diri sekedar ngafal Quran tok. Setelah ngafal Quran ngapain dia? Nggak mau dia pelajari ilmu yang lain. Sibuk dia buka rumah tahfiz dengan bayaran sekian. Seolah-olah kalau sudah hafal Quran jadi ulama kabir, mujtahid mutlak, mengalahkan Imam Bukhari, Imam Muslim. Berat. Menghafal Quran ini dasar. Oke, menghafal Quran ini apa? Dasar awal kita menyelami, kita mempelajari ilmu-ilmu yang banyak itu, ilmu syariat yang luas itu. Jadi jangan sombong dulu. Bukan juga nanti sombong, enggak, maksudnya selamanya jangan sombong. Jangan pernah sombong hanya sekedar kita menghafal Quran. Enggak, karena itu bukan tujuan kita utama. Nah, jadi nanti di padang mahsyar ketika kita sedang butuh syafaat pertolongan, salah satu yang akan datang menolong kita adalah apa? Al-Quran. Nanti akan ada hadisnya. Al-Quran ngomong tuh sama Allah, ya Allah, tolong si fulan, tolong berikan syafaat kepada si fulan. Kenapa? Gara-gara membaca aku dulu di dunia, dia nggak tidur malam. Terkantuk-kantuk dia malam, siang, hari untuk murojaah aku dulu di dunia. Tolong syafaati dia. Al-Quran tuh ngomong sama Allah SWT. Nah, ta'liq, catatannya. Fil hadithi, pada hadis tersebut, isbatun lis syafaati yaumal qiyamah. Terdapat penetapan akan syafaat pada hari kiamat. Jadi syafaat itu ada. Ya, syafaat itu adalah salah satu yang akan kita peroleh nanti, mudah-mudahan kalau kita layak di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Maka harus kita imani dulu. Jangan berharap syafaat tapi nggak beriman. Imani dulu bahwa nanti syafaat itu ada. Syafaat itu ada nanti. Ala ikhtilafis syafaati. Sesuai dengan beragamnya syafaat. Maksudnya syafaat itu banyak jenisnya. Ada syafaat dari Al-Quran, ada syafaat dari orang saleh, ada syafaat dari orang tua yang saleh, ada syafaat dari anak yang saleh, ada syafaat dari teman yang saleh, ada syafaat dari Nabi dan Rasul, ada syafaat dari para malaikat, ada syafaat dari salat, dari puasa, dari Al-Quran. Banyak sumber syafaat itu. Salah satu sumber syafaat berdasarkan hadis ini adalah apa tadi? Al-Quran. Wasyufa'a. Syufa'a ini jamak dari apa? Syafi'. Syafi', orang yang berikan syafaat, jamaknya syufa'a. Banyak orang yang bisa memberikan syafaat nanti. Tapi la yasfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah SWT. Jadi syarat mendapatkan syafaat ini, sekarang sudah pelajari al-bidah fil aqidah. Syarat mendapatkan syafaat dua. Yang pertama apa? Al-idhnu lisyafi'. Izin Allah kepada orang yang akan memberikan syafaat. Yang kedua, ridallah lil masfu'. Ridhonya Allah kepada orang yang akan menerima syafaat. Allah izinkan Rasulullah memberikan syafaat. Allah izinkan Al-Quran memberikan syafaat. Tapi Allah nggak ridho sama kita, nggak bisa dapat syafaat. Ya, dua syaratnya itu. Wasyafa'atu la takunu illa lil muwahhidi. Dan syafaat, apalagi syirik besar, itu nggak akan bisa mendapatkan syafaat. Sesoleh apapun orang yang akan berikan syafaat. Syaratnya bertauhid. Berarti jangan malas-malas belajar akidah. Walaupun materinya dibahas itu aja. Tauhid, syirik, itu bahasan akidah tuh. Pelajari, karena sampai detik ini kan tauhid kita masih lemah. Belum sekuat tauhidnya para nabi dan rasul. Jadi syarat mutlak itu. Ammal musyriku, adapun orang musyrik, orang yang berbuat syirik, falaisa lahu syafa'atun. Tidak ada baginya syafaat. Kalau musyrik, tidak dapat syafaat. Nah, setelah kita belajar tauhid, maka kewajiban utama kita setelah itu apa? Cek keluarga kita. Masih ada nggak orang tua kita, keluarga kita yang datang ke dukun, datang ke tukang sihir, datang ke tukang enggak normal. Bukan paranormal, enggak normal. Masih ada nggak tuh yang percaya begitu-gituan? Cek, itu tugas kita berikutnya.
walau kana min ahfazin nasil Quran, walaupun ia adalah orang yang paling hafal Quran, walaupun hafalan kita mungkin luar biasa, tahu pojok kanan, pojok kiri, atas bawah, kiri kanan, tapi kita buat syirik, nggak bisa dapat syafaat. Lianna amalahu qad habita fid dunya bisabab syirk. Karena amalnya sudah hancur, sudah hilang di dunia gara-gara syirik. Amalnya hilang, pahalanya hilang gara-gara dibuat syirik. Walan yuqbala minhu fil akhirati kadzalik, dan tidak akan diterima amalnya di akhirat juga. Amal sebanyak apapun itu, tapi dibarengi dengan syirik, hilang, hancur itu amal. Ayyadzan billahi minasyirki wa ahlihi. Kita berlindung kepada Allah dari kesyirikan dan para pelakunya. Kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah. Nah, salah satu usaha kita untuk bisa menjaga diri dari syirik adalah apa? Mempelajari akidah. Enggak ada cara lain tuh. Enggak ada cara lain untuk bisa kita tahu mana syirik, mana tauhid, kecuali dengan serius belajar akidah. Belajar akidah yang baik. Belajarnya kepada orang-orang yang lurus akidahnya juga. Jangan belajar kepada orang liberal itu. Nah, ini syarat mutlak. Nah, ini pelajaran bisa kita ambil dari hadis yang ketiga ini. Baik. Ini hadis yang bisa kita baca pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberkahi apa yang sudah kita baca dari hadis-hadis Rasulullah SAW ini. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.